kembali lagi dengan kita memperingati sekolah minggu kenaikan Tuhan Yesus. Sebelumnya, mari kita pujikan. Selamat pagi Bapak. Adik-adik kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mulai acara sekolah minggu untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk lagu selanjutnya, mari kita pujikan Aduh Senangnya Naik Kereta. Tuhan, supirnya Yesus, jalannya lurus. Siapa yang mau ikut pergi ke surga? Aduh jalankan naik kereta,
Mari adik-adik, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita pujikan, jadikan aku terangmu. Bagaimana nih besok Kamis hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tapi tidak ada ibadah sekolah minggu? Wah, iya, gara-gara COVID-19 membuat semuanya kacau. Halo teman-teman. Hai. Kenapa sih mukanya pada bingung? Iya, karena kita tidak ada ibadah sekolah minggu dan kita juga tidak ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya kan? Oh, kalian belum tahu ya? Besok hari Kamis itu kan ada ibadah sekolah minggu kenaikan Tuhan Yesus di rumahnya Om Rin. Apa kalian sama aku kita pergi bersama-sama aja? Oke, kalau gitu sampai ketemu besok Kamis ya teman-teman. Siap. Shalom adik-adik. Shalom. Sehat semua? Sehat. Juga adik-adik yang di rumah, shalom. Shalom. Ya, pada saat ini Om Rin akan menyampaikan firman Tuhan yang akan dibantu oleh sahabat-sahabatmu. Coba perkenalkan, ayo satu persatu dari yang sebelah kanan. Diperkenalkan kepada adik-adik yang di rumah, namanya siapa? Ayo. Halo adik-adik, nama saya Panjul. Siapa adik-adik? Panjul ya. Terus yang kedua? Halo, perkenalkan. Namaku Mehmet. Yang ketiga? Hai, perkenalkan, nama aku Cimot. Yang paling cantik? Halo, nama aku Surti. Ya. Saya harap supaya adik-adik di rumah semua hafal siapa-siapa yang membantu Om Rino tadi. Saat ini Om Rino akan menyampaikan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya, mari kita akan berdoa. Kita minta pimpinan daripada kuasa Tuhan. Adik-adik di rumah menirukan, dan juga adik-adik di sini juga menirukan. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anakmu menghadap kehadiratmu. Sebab Tuhan telah memberkati dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan tentang firman-Mu. Tolonglah agar firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami.
kami, dalam kehidupan kami. dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Kami sudah berdoa. Haleluya. 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 Amin. Amin. Ya. Coba sebelum Irin menyampaikan firman Tuhan, ada pertanyaan. Siapa yang tahu, yaitu tokoh yang dapat terbang? Ya, tokoh dalam film yang dapat terbang. Siapa saja? Ayo Panjul. Superman. Superman. Terbang pakai apa ya? Tentunya pakai sayap yang di belakangnya itu. Kalau pewayangan siapa? Gatot Kaca Om. Betul sekali, pinter banget ya. Bahwa mereka bisa terbang tapi tidak nyata. Itu hanya suatu cerita. Tetapi yang akan kita pelajari saat ini yaitu siapa yang akan naik ke surga? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Burung bisa terbang karena mempunyai apa? Sayap. Sayap. Apakah Tuhan Yesus punya sayap? Tidak. Nah, pada saat ini mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Yang akan saya ambilkan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah pada masa ini memuliakan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang malaikat yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Coba adik-adik bisa menjawab enggak ya? Tuhan Yesus naik ke surga setelah berapa hari dari kebangkitannya? Ayo siapa? Panjul tahu enggak? Memet? Cimut? Lupa aku Om. Wah, kok lupa? Sekarang Surti juga. Jawab salah, enggak apa-apa ya. Oh, enggak apa-apa. Enggak dapat hukuman. Ayo. Kalau tidak salah 40 hari. Betul sekali. Yeay. 40 hari dari kenaikannya. Setelah 10 kali menampakkan diri dalam setelah kebangkitannya, maka pada hari yang ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga. Dia naik ke surga di daerah Galilea, di Bukit Sion. Nah, kemudian yang menyaksikan adalah orang-orang Galilea. Pada saat itu, para murid dan juga orang-orang Galilea berkumpul. Kemudian pada saat itu dia bertanya pada Tuhan Yesus, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memuliakan kerajaan bagi Israel?" Tapi belum saatnya. Tuhan Yesus naik ke surga disaksikan oleh banyak orang, yaitu orang-orang Galilea dan juga daerah-daerah yang lain. Apa yang terjadi pada saat mereka berkumpul, berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus?
tiba-tiba Tuhan Yesus naik ke surga dengan memakai sayap yang besar. Betul? Betul atau salah? Hah? Salah. Salah atau belum? Kok diam? Salah, betul sekali. Tuhan Yesus naik ke surga itu tidak memakai sayap, tapi dengan kuasa ilahi. Karena Tuhan Yesus adalah juga Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, naik, semakin rendah, betul? Salah. Loh, yang betul bagaimana? Makin tinggi. Oh iya, semakin tinggi, tiba-tiba yang menutup apa tadi coba? Yang menutup Tuhan Yesus, sehingga orang-orang Galilea tidak bisa melihat dia. Oh, nggak memperhatikan toh. Nah ini mulai, ayo Panjul dengan Cimut ini mulai. Kamu apa sih? Bertengkar, ayo. Tidak boleh bertengkar. Ya, ada apa coba? Ada apa Mehmet? Ganggu terus nih Om. Panjul? Iya Om, maaf. Ya, sekarang salaman dulu. Berpelukan aja lah. Iya, ya. Kalian anak-anak Tuhan, ya, tidak boleh bertengkar, harus saling apa coba? Mengasihi. Ya, semua orang tanpa pandang bulu. Ya, yang menutup Tuhan Yesus adalah awan. Warna awan itu apa kira-kira ya? Putih. Ada yang putih, ada pula yang Biru. hitam, ya. Ada yang putih, ada yang hitam. Pada saat awan menutup Tuhan Yesus, orang-orang Galilea sudah tidak melihatnya lagi. Nah, di situ kemudian ada dua orang apa tadi yang berpakaian putih? Malaikat, ya. Orang-orang Galilea melihat dua orang malaikat yang mengatakan, mengapa engkau menatap ke langit? Berarti menatap kemana? Atau satu bawah? Menatap ke atas. Bahwa dia, yaitu Tuhan Yesus, akan kembali dengan cara yang sama. Kalau Tuhan Yesus naik ke surga dengan terangkat, ya, dengan tubuhnya, maka dia juga akan kembali. Nah, Tuhan Yesus kembali ke surga, ke dunia untuk apa ya besok ya? Yaitu menjemput orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepadanya. Karena apa? Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya. Bagaimana orang yang tidak percaya? Tentunya juga tidak disediakan. Nah, tempatnya di mana, adik-adik? Neraka. Kok neraka? Bagi orang-orang yang percaya. Nah, bagi orang-orang yang percaya itu di surga. Di sana Tuhan Yesus sudah berada di surga sekarang ini, yaitu menyediakan tempat bagi kita semua. Siapa yang ingin masuk ke surga? Ya, semua. Yuk kita nyanyi dulu. Anak manis, bisa enggak? Masuk ke surga. Kita dulu aja. Masa Kita belum ngikut. bisa? Oh ya, anak manis masuk ke surga. Anak manis masuk ke surga. Anak nakal masuk neraka. Masuk neraka selamanya. Nah, siapa yang ingin ke neraka juga? Tentunya tidak ada. Sekarang Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita semua di surga. Tentunya kita berharap tidak ada satupun di antara kita yang tertinggal, agar semua besok masuk ke dalam surga. Tapi apakah hanya iman saja percaya kemudian masuk ke surga? Demikian? Enggak. Harus disertai dengan apa? Perbuatan yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Apa coba contohnya? Ayo, Mehmet coba apa? Suka membantu orang tua. Suka membantu orang tua. Cimut, Mengasihi teman Om. mengasihi teman. Panjul,
menolong, kemudian Surti Tidak nakal. tidak nakal. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan agar supaya kita dapat masuk ke dalam kerajaan surga yang sekarang ini sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan bagi orang-orang yang percaya. Wah, enak sekali ya. Ya, tapi mulai sekarang adalah kita harus berusaha. Demikian pula adik-adik yang di rumah, ya, harus menurut sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan kita setiap hari harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita ingin masuk ke dalam surga, kalau ingin masuk ke dalam neraka, wah banyak sekali, ya toh? Ya. Perbuatan kita mudah kita lakukan, tapi ke dalam surga kita harus taat akan firman Tuhan dan kita percaya, ya, Tuhan tidak pernah membiarkan pada saat kita menghadapi masalah, ya, karena apa? Tuhan senantiasa beserta kita. Walaupun sekarang ini Tuhan Yesus sudah berada dalam surga, tapi sudah masuk dalam hati kita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menunjukkan bahwa kita adalah sebagai orang-orang Kristen, agar melalui kehidupan kita nama Tuhan dimuliakan, agar kita boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kesaksian tidak harus melalui apa? Perkataan, tapi yang penting apa coba? Betul sekali, perbuatan. Melalui perbuatan orang bisa menilai, oh itu orang Kristen, oh itu anak-anak sekolah minggu GBI Shalom. Nah bagaimana coba seandainya ada orang yang tahu kalian mencuri mangga, loh ini kan anak sekolah minggu GBI Shalom kok mencuri mangga, loh ini anak GBI Shalom, sekolah minggu GBI Shalom kok berani dengan orang tua. Apa itu bisa menjadi berkat? Tidak. Bisa atau tidak? Tidak. Bisa atau tidak? Ada yang di rumah? Tidak bisa. Nah, melalui perkataan, perbuatan kita, di situ nama Tuhan kita mau muliakan. Ya. Jadi bahwa Tuhan Yesus terangkat ke surga, yaitu untuk menyediakan tempat dalam kehidupan kita semua, dan suatu saat Dia akan kembali ke dunia ini untuk mengangkat kita, membawa kita ke dalam kerajaan surga. Tapi semua persyaratan harus kita penuhi, yaitu kita harus berbuat baik, beriman, disertai dengan perbuatan-perbuatan. Nah, kalau sekarang ini mungkin ada yang berani dengan orang tua. Siapa yang tadi pagi sudah meminta orang tua, ada enggak? Ada, adik? Aku membantu orang tua, Om. Ya, membantu bagus sekali. Ya, kemudian Mehmet apa? Panjul nih. Panjul. Wah, bangunku kesiangan Om. Wah, bangun siang. Coba ya, dicoba ya, bahwa setiap hari kamu bisa menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan, supaya suatu saat nanti kita bisa ke surga dan kita boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, kemudian perhatikan ya, bahwa walaupun saat ini adalah situasi yang tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi puji Tuhan, pada saat ini kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan, walaupun harus melalui streaming ya, dan anak-anak yang di rumah juga sudah bisa mendengarkan firman Tuhan, tidak menjadi masalah. Ibadah tidak harus dalam suatu ruangan, ibadah tidak harus dalam gereja, tapi di rumah pun kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, maka itu juga menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dimanapun kita bisa melakukan ibadah. Nah, sekarang coba perhatikan, ada beberapa pertanyaan ya, pertanyaan yang nanti ya Om Rino akan memberikan hadiah ya. Adik-adik di rumah bisa mencatat ini ya. Yang pertama, apa yang dilihat orang Galilea ketika menatap ke langit? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa nama-nama
yang sudah membantu dalam pemberitaan firman Tuhan. 4 nama supaya ditulis. Ya, perhatikan, barang siapa yang mengirim pertama kali ke WA-nya Omrin itu akan mendapat hadiah 2 yang pertama. Jadi akan membagikan 2 hadiah bagi adik-adik yang pertama kali mengirim jawabannya. Dan tentunya bahwa setiap WA itu ada jam-jamnya, ya. Jadi di situ bisa dilihat siapa yang mendapat hadiah dan siapa yang tidak. Yang pertama dan yang kedua tentunya. Nah, oleh sebab itu saya harapkan supaya adik-adik mencatat, ya, WA saya nanti pada saat adik-adik mendengar firman Tuhan ini akan bisa melihat nomor HP saya, ya. Demikian firman Tuhan. Baiklah, kita akan berdoa bersama-sama, ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita minta pimpinan kuasa Tuhan agar Roh Kudus bekerja dalam hati kita sehingga iman kita semakin dikuatkan. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kembali kami anak-anakmu menghadap kehadiratmu, mengucapkan puji syukur serta terima kasih sebab Tuhan telah memberkati di dalam kami mendengarkan sabda firman-Mu. Tolonglah Tuhan agar kami yang selama ini berbuat dosa, berbuat nakal, berani dengan orang tua, supaya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami. Dan tolonglah agar firman-Mu menjadi berkat, kekuatan dalam iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik, dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini sebelum menutup ibadah pada saat ini, mari kita pujikan 9 buah roh. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan saat ini. Saat ini kami akan menutup ibadah pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati kami yang ada di sini ataupun yang ada di rumah Tuhan. Dan Tuhan, pertemukan kami kembali di ibadah berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.